Halo teman horor, kembali lagi bersama saya Nimas Aurin. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Lingsir Wangi bagian 2 oleh Bang Esot. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Oke, gak usah lama-lama lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Lingsir Wangi. Keesokan paginya, Jessica siuman. Ia menceritakan apa yang dilihatnya semalam. Sementara Rini mengelus-elus punggung temannya sambil sesekali menyuapi bubur hangat. Ia coba menenangkan Jessica yang masih ketakutan. Mulai hari itu, Rini pun berjanji akan menemani Jessica ke kamar mandi. Setelah selesai sarapan, Rini menyiapkan berkas kuesioner penelitiannya. Hari ini, dia akan berkeliling untuk menanyakan kepada warga tentang pola hidup sehat. Rini mengenakan jaket jeans berwarna hitam dan kalung biru tipis, sedangkan Jessica mengenakan hoodie hijau karena cuaca di desa Balangandang lumayan dingin. Jalan di desa juga mulai rusak. Rini dan Jessica harus berhati-hati saat melangkah, sebab banyak ujung batu yang tajam dan bisa saja melukai kaki mereka yang hanya memakai sandal. Ada beberapa anak kecil yang sedang bermain bola plastik di halaman rumah. Mereka memperhatikan Rini dan Jessica yang sedang melintasi halaman. Rini juga melihat ibu-ibu yang sedang sibuk menyapu halaman rumah dengan sapu lidi. Sesekali Rini mengangguk agar terlihat sopan. Ia juga berpapasan dengan bapak-bapak yang memikul cangkul hendak ke kebun. Kebanyakan rumah di desa Balangandang berbentuk rumah panggung dengan atap ijuk yang terkesan masih sangat tradisional. Hampir di depan setiap rumah ada pohon jambu batu. Mungkin saja warga senang mengkonsumsi jambu batu, pikir ini. Seharian mereka berkeliling. Warga sekitar cukup bersahabat saat diminta jawaban oleh Rini. Tetapi ada hal aneh yang Rini perhatikan dari warga desa. Mereka semua mengenakan gelang berwarna putih yang terbuat dari sobekan kain. Tetapi Rini tidak terlalu memikirkannya. Ia hanya ingin fokus pada penelitiannya. Setelah beres, ia ingin cepat pulang. Rini merasa cukup untuk kuesioner hari ini. Ia mengajak Jessica pulang ke penginapan. Namun di perjalanan pulang, mereka berdua dihadang oleh seorang laki gendut, kepalanya botak, gigi depannya ompong, badannya bau telur busuk. Lelaki itu membentangkan tangannya sambil melotot. "Wahai leluhur kami, lindungi kami dari kuntilanak," kata lelaki itu sambil memuncratkan air liur. "Woi, jangan ganggu mereka," seorang pemuda berambut sebahu mengusir lelaki menjijikan itu. "Kalian gak kenapa-napa, Mbak?" tanya lelaki itu. "Iya, kami baik-baik aja, Mas. Terima kasih udah mengusir lelaki itu," timpal Jessica. "Kenalin, aku Arya, warga sini. Lelaki tadi namanya Karno. Dia satu-satunya orang gila desa ini," lanjutnya. "Aku Jessica, dan ini Rini, temanku. Kami sedang melakukan penelitian di sini." "Iya Mas, sekali lagi terima kasih ya sudah nolongin kami," sambung Rini. "Iya, sama-sama. Kalian tinggal di mana?" "Di rumah kosong dekat pantai, Mas," jawab Rini. "Hah? Serius? Siapa yang suruh kalian tinggal di sana?" Arya kaget mendengar jawaban Rini. "Emangnya kenapa, Mas?" tanya Rini. Arya terdiam sejenak. "Oh, nggak apa-apa, Mbak. Saya pulang dulu ya, Mbak." Arya langsung pamit. Rini heran dengan tingkah Arya, seperti ada hal yang disembunyikan. Tetapi Rini tidak mau berpikir negatif. Rini yakin selama ia bersikap baik, maka semua akan baik-baik saja. Sesampainya di rumah, ternyata ada Pak Marto sedang memasangkan kabel listrik. "Wah, terima kasih loh Pak, baik banget udah bantu kami," sapa Rini. Pak Marto tersenyum. "Nggak apa-apa Mbak, jarang-jarang desa kami kedatangan tamu dari kota," ujarnya.
Setelah selesai memasang kabel listrik, Rini menyerahkan sejumlah uang sewa ke Pak Marto. Pak Marto sempat menolak karena uang yang diberikan Rini terlalu besar. Tapi Rini tetap memaksanya agar menerima uang itu. Rini berharap uangnya bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan warga desa. Malam kedua mereka tinggal di rumah itu. Kali ini rumah semakin bersih dan lumayan layak untuk ditempati. Mereka bahkan membereskan 2 kamar kosong, halaman belakang rumah, dan kamar mandi tua yang tidak bisa digunakan. Mereka juga membersihkan sofa yang sudah lama sekali tertutup kain putih. Rini menemukan TV hitam putih di kamar gudang yang ternyata masih berfungsi dengan baik. Hanya saja antena sebelah kanannya patah, tapi masih bisa menyiarkan tayangan dengan jernih. Bukan hanya itu saja, Jessica juga menemukan sebuah alat musik pemutar piringan hitam. Malam itu, hujan turun sangat deras. Mereka berdua duduk di ruang keluarga sambil nonton TV yang hanya bisa menayangkan 1 channel saja. Hingga akhirnya, mereka tertidur pulas, sedangkan TV masih menyala. Entah jam berapa, Rini terbangun dari tidurnya. Ia merasa seperti ada yang meniupi kuping kanannya. Ia mematikan TV dan meraih selimut, mencoba kembali untuk tidur. Sedangkan di luar, hujan semakin deras, ditambah suara deburan ombak laut yang sesekali terdengar dari kejauhan. Sesaat sebelum ia akan terlelap, tiba-tiba terdengar suara gemuruh segerombolan orang membaca mantra dalam bahasa Jawa yang tidak Rini mengerti. Derap langkah mereka terdengar jelas melintasi halaman rumah. Buru-buru, Rini mengintip dari balik jendela. Ia melihat warga berbondong-bondong menuju ke arah pantai, membawa nasi tumpeng, kepala kambing, ayam hitam yang masih hidup, dan buah-buahan. Rini mengecek jam di smartphone-nya. Ini masih jam 2 pagi. Apa yang mereka lakukan? Hati Rini bertanya-tanya. Sajen kuntilanak, Kak. Tiba-tiba dari arah belakang, terdengar suara anak kecil mengagetkannya. Ia menoleh dengan nafas terengah-engah, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia mendengar jelas, itu suara anak kecil, tepatnya anak laki-laki, tapi tidak berwujud. Napasnya terengah-engah, ia menoleh ke kiri kanan, mencari dari mana sumber suara anak kecil tadi. Sementara itu, Rini juga penasaran dengan apa yang dilakukan warga desa di pantai. Segera, ia mengambil payung di kamarnya, lalu mengendap-endap keluar rumah, mengikuti rombongan warga. Di tengah hujan deras, ia melangkah dengan hati-hati, sambil sesekali bersembunyi di balik pepohonan. Senter kecil yang ia bawa cukup untuk menerangi langkahnya. Rombongan warga sangat hikmat membaca mantra sambil terus melangkah gontai ke pantai. Sesampainya di sana, Rini bersembunyi di balik semak-semak tanaman pandan yang tumbuh di pinggiran pantai. Ia mengintip warga dari celah daun pandan. Lalu Rini melihat mereka bersimpuh menghadap laut lepas. Di sana, seorang lelaki berdiri sambil membawa kepala kerbau. Ia menghentikan buah-buahan dan nasi tumpeng. Kemudian, mengambil kepala kambing dan melemparkannya ke dalam gua yang dekat dengan bibir pantai. Dari kejauhan itu, Rini mendengar suara langkingan ayam yang dicekik lehernya. Lalu, lelaki itu berdiri kembali, lantas melemparkan ayam-ayam itu ke tengah laut. Sesaat sebelum Rini hendak pulang, seorang lelaki gendut dan menjijikan mengagetkannya dari belakang. Itu lelaki yang ia jumpai tadi siang. "Lindungi kami dari kuntilanak, wahai leluhur kami," kata lelaki itu dengan tubuh basah kuyup. Rini tidak menghiraukannya dan bergegas lari menembus hujan deras. Sesampainya di rumah, ia menemukan hal aneh lagi. Ada bercak darah di lantai. Bercak darah itu menjalar dari pintu depan sampai ke kamar mandi yang tidak bisa digunakan. Perlahan, Rini mengikuti arah bercak darah dengan hati-hati. Sesekali, ia mendengar petir menyambar dari kejauhan. Rini mulai tegang. Ia membuka perlahan pintu kamar mandi tua itu, menyorotkan senter. Ia melihat ada bercak darah di dinding sumur.
Napasnya terengah-engah sambil perlahan mengarahkan cahaya senter ke mulut sumur. Rin. Ia kaget lalu menoleh ke belakang. Anjir lu, ngagetin gue aja, Ces, kata Rini sambil berdecak kesal. Antar pipis, pinta Jessica. Ya udah, ayo. Sebelum meninggalkan sumur tua, Rini sempat menyorotkan senternya, dan anehnya, bercak darah itu hilang. Bukan hanya di sana saja, tapi bercak darah yang tadi ia lihat di lantai ruangan rumah juga hilang. Ini aneh. Sudah beberapa hari ini selalu mendengar suara seseorang yang sedang mengunyah makanan. Suara itu berasal dari sumur tua yang airnya kering kerontang. Ia pernah memeriksa mulut sumur itu, tapi tidak ada apa-apa di sana. Hanya tanah kering dan tumbuhan liar yang menjuntai di dinding sumur. Suara mengerikan itu selalu datang setiap jam 12 malam. Anehnya, setiap kali ia membangunkan Jessica, suara itu langsung hilang. Malam itu, Rini kembali terbangun dari tidurnya. Ia mendengar samar-samar sebuah keributan anak kecil yang sedang bermain di ruang keluarga. Anehnya, tidak ada siapa-siapa di sana. Kemudian, ekor matanya melihat sekelebat bayangan manusia yang melintasi jendela kaca rumahnya. Di sana, ada seorang pria tengah berdiri di halaman rumah. Pria itu terlihat memerhatikan ke arah Rini. Tidak begitu jelas wajahnya seperti apa, karena tertutup oleh gelap. Entah kenapa, tiba-tiba saja lelaki itu melempar sebuah batu ke arah jendela rumah. Itu sangat mengagetkan Rini. Bahkan, sampai-sampai Jessica juga terbangun. Ada apa, Rin? Jessica terperanjat menghampiri Rini, lalu memegang erat tangan lemahnya itu. Jantung Rini masih berdebar. Napasnya turun naik dengan cepat. Tadi ada cowok melempar batu ke rumah. Orang gila itu lagi. Bukan, Jess. Ini badannya kurus. Gue nggak tahu siapa. Mukanya nggak kelihatan. Jessica mengintip dari celah pecahan kaca, tapi tidak ada siapa-siapa. Sebuah batu kembali dilemparkan. Kali ini mengenai pintu. Mereka berteriak meminta tolong. Terlihat dari balik pecahan jendela, sebuah bayangan lelaki misterius itu semakin mendekat. Rini berlari ke kamar untuk mengambil sebilah pisau dari dalam ranselnya. Lelaki itu menggedor-gedor pintu, memaksa masuk. Jangan masuk, atau gue bunuh ya. Dengerin, gue gak segan-segan ya bunuh orang, bentak ke Rini. Kapan lo pernah bunuh orang, Rin? Tanya Jessica. Di game online, jawab Rini singkat. Pintu berhenti digedor. Sepertinya lelaki misterius itu sudah pergi. Pelan-pelan, Rini melangkah mendekati jendela dengan sebilah pisau digenggamnya. Sementara itu, Jessica membuntuti dari belakang. Ia tampak ketakutan. Rini mengintip dari celah jendela. Tidak ada siapa-siapa di luar. Kemudian, tiba-tiba saja, sebuah batu sebesar kepalan tangan orang dewasa melayang mengarah ke wajahnya. Untung saja, Rini berhasil menghindar. Tetapi, pipi kirinya terkena pecahan kaca. Perlahan, 1-2 tetes darahnya jatuh ke lantai. Pak, kita harus pindahkan mereka dari rumah itu, kata Arya dengan logat Jawa yang kental. Pak Marto membuka kacamatanya sambil mengembuskan napas berat. Tidak bisa, Arya. Mereka tidak mau merepotkan warga sini. Lagi pula, tidak ada penginapan di kampung kita. Bu Surti, istri Pak Marto, menyuguhkan ubi hangat dan teh manis. Kemudian duduk bersama mereka di ruang tamu. Pak, wong kita tidak tahu di mana kuntilanak itu bersarang sekarang. Aku takutnya selama ini kuntilanak itu bukan bersemayam di dalam gua, tetapi di dalam rumah tua itu. Kau tenang saja, Arya. Kuntilanak itu tidak akan bangkit lagi. Kau tahu sendiri, selama ini kita rajin sajenan toh. Arya menundukkan kepalanya sambil cemas. Pak Marto, Bapak masih ingat kan pas kuntilanak itu bangkit? Belasan anak di desa kita hilang. Tahu-tahu tengkoraknya ngapung di pantai Keramat.
Aku ora gelem ya kalau hal ini kejadian lagi sama warga kita. Pak Marto tersenyum. Orang-orang kota itu sudah kuingatkan agar tidak menyanyikan Lingsir Wengi. Lagi pula, mereka tidak tahu lagu itu. Malam kembali meringsut. Entah kenapa, akhir-akhir ini hujan sering turun. Petir menyambar dari kejauhan, saling saut menyahut. Kilat berkelabat memantulkan cahaya pada dinding rumah yang Rini tempati. Angin bertiup tak terarah, melengkungkan pepohonan mahoni di desa Balangandang. Debur ombak terdengar semakin keras dari kejauhan. Mungkin laut akan segera pasang. Saat itu, Rini sibuk memeriksa hasil kuesioner penelitiannya. Sedangkan Jessica sedang asik mandi sambil mendengarkan radio di smartphone-nya. Siaran radio memutarkan lagu pop barat yang sedang hits. Pertama, lagu Shape of You oleh Ed Sheeran. Kedua, lagu Havana oleh Camila Cabello. Jessica menari-nari sambil sesekali mengikuti lirik lagu itu, yang mengguyurkan air ke tubuhnya. Memijat-mijat rambutnya menggunakan sambal murahan yang ia beli di pinggiran jalan. Kemudian, lagu itu berhenti. Balik lagi bersama gue, Farah Fadila. Ternyata waktunya penyiar radio berbicara. Jessica lanjut mandi dan tidak memerhatikan perkataan penyiar radio itu. Jadi guys, ini lagunya yang dipercaya bisa mengundang kuntilanak. Ih, serem ya. Yuk kita dengerin. Jessica mengguyurkan air ke tubuhnya. Ia merasa sangat segar dan bersemangat. Setelah lagu Lingsir Wengi diputar, suara ledakan sangat keras terdengar dari kamar mandi sebelah dan tidak berfungsi. Jessica buru-buru mengenakan anduk, sedangkan Rini sudah berdiri di mulut pintu kamar mandi itu. Jessica keluar, melongokkan kepalanya. "Ada apa, Rin?" tanya Jessica lirih. Namun Rini tidak menjawab dan masih mematung sambil memandangi ke arah sumur tua. Sebilah papan yang menutupi mulut sumur bergetar hebat, seperti ada sesuatu yang memaksa untuk keluar. Terdengar suara decak seseorang dari dalam sumur, seperti sedang memakan sesuatu. Lalu papan itu terpental ke awang-awang. Sesosok wanita dengan ukuran tubuh sebesar kerbau, rambutnya menutupi semua bagian tubuh, muncul dari dalam sumur itu dan terbang perlahan sambil tertawa cekikikan. Itu jelas kuntilanak. Sosok wanita itu menguap menembus loteng dan hilang begitu saja, diiringi suara petir yang menggelegar. Ada apa ini? Arya tiba-tiba datang menghampiri mereka. Rini dan Jessica pingsan seketika. Arya membopong mereka satu persatu ke atas sofa. Ia meraih smartphone Jessica yang tergeletak di atas sumur dan masih menyala. Ia lalu mematikan radionya. Beberapa saat kemudian, Pak Marto datang dengan membawa sebuah keris dan seikat daun kelapa kering. Ia merasakan kebangkitan kuntilanak. Wajahnya panik dan buru-buru menutup pintu rumah. "Arya, jangan sampai warga tahu. Kedua wanita ini bisa tewas dibunuh warga." Wajah Arya memerah. Ia menahan amarah dalam dirinya. "Sekarang bagaimana? Wes aku kasih tahu toh Pak, kuntilanak siaran itu pasti bersembunyi di rumah kosong ini. Kalau tahu begitu, sudah kubakar rumah ini." Seseorang menggedor pintu sambil memanggil-manggil nama Pak Marto. Arya mengintip dari bilik jendela. Itu Tias, anak perempuan Pak Marto, satu-satunya.
Sudah lama Arya mengejar cintanya, namun tetap diabaikan. Melihat kedatangan Tias, buru-buru Arya membukakan pintu. "Pak, anaknya Bu Mina hilang," ujar Tias dengan nafas terengah-engah. "Kuntilanak sialan," Pak Marto berjak kesal. "Arya, jaga mereka dulu. Ingat, jangan sampai ada warga tahu tentang ini," pinta Pak Marto. Arya mengangguk. Pak Marto lari keluar rumah sambil mengacungkan keris. Tias membuntut di belakangnya. Sementara Arya memandangi kedua perempuan kota yang terbaring di atas sofa tua. Ia mengeluarkan sebilah pisau yang diselipkan di belakang pinggangnya. Kemudian, ia memotong beberapa helai rambut Jessica dan memasukkannya ke saku kemejanya sambil melirik ke arah jendela. Takut kalau Pak Marto tahu. Seminggu berlalu semenjak kebangkitan kuntilanak. 8 anak hilang. Tengkorak mereka ditemukan mengapung di pantai Keramat. Setiap hari, warga panik, menangis di halaman rumah mereka. Bahkan, ayah dari anak-anak yang hilang sudah membakar lubang gua yang dipercaya jadi persembunyian kuntilanak. Mereka melontarkan sumpah serapah dan berjanji akan membalas dendam pada kuntilanak itu. Desa saat itu menjadi sangat mencekam. Tapi belum ada warga yang tahu kalau Jessica lah penyebab bangkitnya kuntilanak. Setiap malam, semua orang tua di desa Balangadang tidak pernah tidur. Mereka selalu menjaga anak-anaknya. Tetapi tetap saja, satu persatu anak-anak mereka hilang. Bahkan, anak-anak itu diculik saat sedang buang air besar. Menurut kepercayaan warga desa Balangadang, roh anak mereka akan dijadikan tuyul oleh kuntilanak. Tuyul-tuyul itu menjadi semacam mainan untuk kuntilanak. Beberapa hari kemudian, korban semakin bertambah. Salah satu warga Balangadang mulai curiga kepada kedua wanita kota itu. Semenjak kehadirannya di desa, kuntilanak malah bangkit lagi. Jadi, malam itu warga berbondong-bondong mendatangi kediaman Rini dan Jessica sambil membawa parang, balok, linggis, dan batu, siap membunuh mereka berdua. Di dalam rumah, Rini mendengar gemuruh langkah warga berduyun-duyun mendekat. Arya tiba-tiba muncul dari pintu belakang rumah. Ia mengajak Rini dan Jessica untuk segera kabur dari rumah. Mereka bertiga berhambur lewat pintu belakang, menembus perkebunan mahoni. Arya menuntun lengan Rini, sedangkan Jessica sekuat tenaga membutuhkan dari belakang. Dari kejauhan, terlihat cahaya api menyala, asap membumbung di langit. Rumah tua itu dibakar warga. Rini dan Jessica menangis sesenggukan sambil terus berlari sekuat tenaga. Di tengah-tengah kebun, di antara pepohonan mahoni yang menjulang tinggi, tiba-tiba Jessica berhenti berlari. Dadanya terpental, seperti ada yang menendangnya dari belakang. Ia lalu tersenyum mengerikan. Kedua matanya putih polos. Ia mendekat ke sebuah pohon mahoni dan menjutut-jututkan kepalanya sendiri sampai darah bercucuran. Rini menangis sambil menyadarkan Jessica. Tetapi Jessica tetap mengamuk, bahkan mengunyah lidahnya sendiri. Darah sempurna memenuhi wajahnya. Lalu, perlahan ia mengapung ke atas awang-awang sambil tertawa cekikikan. Rini menahan kaki Jessica yang melayang, tapi tidak bisa. Jessica hilang di antara ranting-ranting pohon mahoni. "Udah Rin, ayo lari." Arya menarik tangan Rini. "Jessica!" Rini menangis sejadi-jadinya. Matanya sembab. Ia berlari ragu-ragu sambil menangis. Dan cerita tentang Lengser Wangi pun bersambung. Bagi kalian yang masih penasaran dengan ceritanya, jangan lupa tonton Lengser Wangi di part selanjutnya.